Desktop PC terancam punah dan ini hanyalah asumsi. Ya walaupun biasanya asumsi gue ini kadang sering terwujud gitu. Ya tapi kita bahas aja dulu. Enjoy the topic. Perjalanan kita dimulai pada zaman kuno, di mana komputer awalnya adalah alat hitung bernama abakus. Alat sederhana dengan manik-manik untuk menghitung. Mungkin kalau anak 90-an yang sudah kepala 3 tahun ini tahu namanya, yaitu sempoa. Ya, abakus punya cara kerja mirip seperti sempoa. Bayangkan, menyelesaikan masalah matematika dengan menggeser manik-manik kecil, seperti bermain Tetris matematika. Percaya atau enggak, alat sederhana inilah yang memulai perjalanan sebuah komputer di masa sekarang. Melompat ke abad 19, tepatnya di tahun 1800-an, muncullah Charles Babbage dengan ide yang luar biasa, yaitu mesin analitis. Tetapi karena saking rumitnya, alat ini tidak pernah selesai dibangun. Ini seperti merencanakan perjalanan epik dan malah berakhir di sofa. Jadi, Charles Babbage ini adalah seorang mechanical engineer dari Inggris, sekaligus seorang polymath. Apa sih arti dari polymath ini sendiri? Polymath adalah seseorang yang memiliki pengetahuan sangat luas di banyak bidang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Beliau ini punya sebuah rencana untuk membuat difference engine, yaitu mesin kalkulator dan analisa otomatis yang bisa memecahkan berbagai macam masalah matematika secara cepat. Ide Charles dinilai revolusioner, tapi zaman tersebut belum siap menerima ide yang sangat brilian ini karena desainnya sangat rumit dan di zaman tersebut setiap komponen harus dibuat dengan tangan. Jadi bayangin aja harus membuat ribuan komponen dengan presisi super tinggi hanya dengan tangan manusia yang tentu banyak dosa. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya pemerintah Inggris memutuskan untuk mencabut pendanaan dan Charles terpaksa mengubur istrinya atau penemuannya ini. Setelah berjalan puluhan tahun, kemudian anak dari Charles yaitu Henry Babbage berhasil merakit dan menjalankan versi simple dari difference engine pada tahun 1902. Dan difference engine yang asli baru bisa dirakit sesuai spesifikasi Charles pada tahun 1991 yang dinamakan The Difference Engine versi 2 yang sekarang dipamerkan di Intellectual Ventures Laboratory, Seattle. Sekarang mari kita melompat ke pertengahan abad ke-20. Komputer yang sebesar kamar 4x4 meter yang disebut ENIAC. ENIAC adalah Electronic Numerical Integrator and Computer yang selesai dibangun pada tahun 1945, tahun kemerdekaan kita. Yang sana udah sibuk mikirin teknologi canggih, di sini masih perang bambu. Ya, tapi histori yang bersejarah lah untuk kita dan respect tertinggi untuk pahlawan kita. Balik ke topik, tujuan awalnya ENIAC ini dibuat untuk militer sebenarnya. Dan saat ini ENIAC dipajang di University of Pennsylvania, Department of Computer and Information Science di Amerika Serikat. Pada tahun 1950 sampai 1960-an adalah titik tertinggi dari revolusi teknologi komputasi karena pada masa ini para ilmuwan berhasil melakukan terobosan yang dinamakan miniaturisasi. Para ilmuwan untuk pertama kalinya dapat menggunakan transistor dan microchip super kecil yang bukan hanya berubah wujud komputer menjadi lebih kecil, tapi juga jauh lebih powerful. Teknologi transistor memungkinkan aliran listrik dapat diatur dan dikontrol dengan lebih efisien daripada sebelumnya. Microchip yang terdiri dari rangkaian sirkuit terpadu di atas sebuah substrat kecil memungkinkan untuk menyimpan dan melaksanakan perintah lebih cepat daripada komponen-komponen elektronik sebelumnya. Hasilnya, komputer-komputer pada era ini hanyalah berubah menjadi lebih kecil secara fisik, tetapi juga menawarkan kinerja yang jauh lebih superior. Kemampuan komputasinya meningkat secara dramatis, membuka pintu bagi pengembangan aplikasi yang lebih kompleks dan inovatif. Dari perhitungan ilmiah hingga analisis data yang kompleks, komputer-komputer ini menjadi alat yang sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan modern hingga sampai saat ini. Nah, bayangkan aja kalau terobosan miniaturisasi nggak pernah ada. Nggak ada tuh cerita kalau meeting bawa komputer atau laptop kalian, yang ada kita tuh membawa buku dan pena. Kalau kalian pernah main game Fallout dari Bethesda, kalian bakal masuk ke dunia di mana ukuran komputer nggak pernah mengecil. Pada dekade 1970 sampai 1980-an merupakan waktu yang menarik dalam perkembangan PC. Ini adalah saat dimana komputer mulai memasuki kehidupan sehari-hari kita, menjadi lebih terjangkau dan user-friendly. Salah satu momen yang bersejarah adalah kelahiran PC seperti Apple II
pada tahun 1977. Inilah komputer yang menginspirasi banyak orang untuk merasakan dan memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1981, IBM juga mengenalkan PC mereka, IBM Personal Computer atau IBM PC, yang membawa teknologi komputer lebih dekat ke banyak orang. Dan bahkan IBM ini nggak ngapa-ngapain aja tuh gajinya tuh udah gede karena royalti yang banyak banget datang ke IBM. Walaupun komputer pada masa itu mungkin nggak setenar dan secepat saat ini, tapi bisa menjalankan program-program dasar seperti pemrosesan kata atau game sederhana. Dari sini, orang-orang mulai menyadari potensi dalam penggunaan komputer untuk pekerjaan dan hiburan. Periode ini benar-benar menandai titik awal dari revolusi teknologi yang membentuk bagaimana kita bekerja, bermain, berkomunikasi di dunia yang semakin terhubung, connecting people, kayak Nokia yang tidak tahu lagi barangnya di mana. Fun fact buat kalian para Gen Z yang bingung sama simbol save yang ada di hampir semua aplikasi dan game yang kalian tahu, ini bukan logo save, tapi ini adalah bentuk floppy disk yang digunakan orang-orang pada era tersebut sebagai storage atau tempat penyimpanan data. Ibaratnya ini bapaknya USB storage atau flash disk lah simpelnya. Masuknya era 1990-an membawa hembusan angin segar dalam bentuk internet yang merubah segalanya. Ini adalah saat dimana dunia berubah secara drastis. Koneksi internet menghubungkan kita secara global melalui komputer, memungkinkan kita berbagi informasi, cerita, dan kehidupan kita dengan orang-orang di seluruh dunia. Ingat gak, dulu kita harus menunggu beberapa detik untuk terhubung dengan internet dengan suara khas dial-up Telkomnet instan. Berkat internet dan berpindahan informasi yang sangat cepat, perkembangan teknologi juga tidak kalah cepat. Di era ini, komputer nggak hanya lebih kecil, tapi jauh lebih canggih dan kuat. Laptop memberikan kita kebebasan untuk bekerja atau main game dimanapun. Sedangkan smartphone salah satu buah keajaiban yang pada dasarnya adalah superkomputer. Ibaratnya seperti punya komputer, tapi bisa kita kantongin. Tapi perlu diingat, dengan kekuatan komputasi yang besar, datanglah tanggung jawab yang besar juga. With great power comes great responsibility. Dari histori komputer yang kita jabarin tadi, ini alasan kenapa kita di awal ngomong desktop PC terancam punah. PC itu bukan satu kotak komputer yang gede. PC itu personal komputer, dan PC kebagi menjadi dua sebenarnya, yaitu desktop PC. Nah, ini yang gede, yang displaynya terpisah. Satu lagi notebook PC. Nah, ini laptop. Jadi banyak yang asumsinya juga laptop, notebook, terus apa lagi ya, ultrabook, macbook, ini beda-beda. Netbook katanya laptop murah yang kecil. Pada intinya ini hal yang sama. Kita sebut notebook PC, PC yang berukuran kecil dan seperti buku. Jadi kita namakan notebook PC. Kalian penonton setia DKID harusnya udah banyak tahu juga lah, laptop sekarang udah pada kencang-kencang banget. Contoh laptop tipis HP Spectre X360 atau Yoga 9i. Itu performa CPU-nya mirip-mirip dengan Core i7 8 Gen yang ada di desktop PC. Ini bisa kita tarik kesimpulan, dengan beriringan waktu akan lebih cepat lagi mengejar performa sekelas desktop PC. Nah, kita lihat juga AMD yang ditonjolin sekarang adalah efisiensi dan performa. Dengan power 15 watt menghasilkan performa seperti desktop PC yang dayanya jauh lebih besar, bahkan hampir 100-an watt. Itu kita berbicara soal performa. Sekarang kita bicara interest dari brandnya sendiri. Contoh, Nvidia sudah fokus banget ke B2B atau AI. Pada launch GPU terbarunya yang 4000 series, ini masih banyak membahas ke arah sana, B2B dan AI. So, apakah mereka masih tertarik dengan consumer product? Ya, tentu, tapi bukan priority banget mungkin ya untuk mereka. Karena di balik ini semua pastinya adalah bisnis, dan itu adalah hal yang wajar karena melihat opportunity, karena begitulah bisnis bekerja. Sekarang kita masuk ke harga PC. Sekarang untuk rakit PC itu udah murah banget. VGA 3080 atau RTX ya, 3080 yang dulu harganya sampai 25 jutaan, sekarang
sekarang harganya itu cuma 9 jutaan aja dan ini dapat baru. Memang dulu mahal karena mining dan ada demand juga dan supply yang terbatas. Jadi harganya pasti liar dan mahal. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, harga yang sudah murah, apakah demandnya naik? Jawabannya tidak. Why? Karena pas COVID memang harum banget tuh laptop, desktop PC, mining naik semua. Demandnya luar biasa dan banyak toko-toko komputer yang baru pun tiba-tiba jadi terkenal dan kaya gitu. Karena emang sebutuh itu pada masanya. Orang-orang belanja semua. Belajar atau kerja dari rumah pada butuh laptop. Dan sekarang mungkin udah pada punya semua. Jadi dari market share dibandingkan Q1 2022 dan Q1 2023 itu kerasa banget jatuhnya sampai 30%. Nah, dibalik cerita yang cukup jelimet dan gue sendiri panas gitu kepala gue, kita bisa tarik kesimpulan. Semakin tahun semakin maju teknologi. Desktop PC ini akan punah kalau dilihat dari share atau market share. Bisa kalian lihat di sini, PC shipment yang paling tinggi itu ada di Lenovo, HP, dan Dell. Sekarang di mana letak Asus, MSI, ASRock, dan teman-temannya masuk ke kategori others. Mengapa? Ya karena 3 brand raksasa tersebut itu kenceng banget di laptop PC sekarang dan punya branding yang besar banget dan agresif pada masa desktop PC. Dan orang-orang tua kita pun taunya mungkin laptop Lenovo, HP gitu yang ada di kantornya gitu. Dan selanjutnya apa? Akan mengarah kemana lagi perkembangan teknologi ke depannya? Yang sudah ada dan berkembang saat ini adalah teknologi virtual reality yang mana memungkinkan penggunanya bisa memasuki dunia digital dengan sensor gerakan serta kacamata virtual reality untuk melihat dunia digital lebih nyata. PC dan smartphone juga semakin compact, tapi sekarang kalau dari referensi ini, Europe aja sudah mulai menerapkan right to repair, yang artinya device seperti notebook PC atau smartphone ini harus bisa diperbaiki atau upgrade oleh penggunanya atau pembelinya. Ini udah seperti kayak rakit PC juga sebenarnya, tapi mungkin itu masih lama. Yang dekat banget dan bahaya untuk desktop PC atau buat kaum mending rakit PC yaitu notebook yang bisa rakit sendiri atau notebook modular kayak framework laptop atau Intel NUC Elements. Ini sih kalau diseriusin banget rada bahaya juga, khususnya buat tim mending rakit PC. Kalau dulu ada bisa ganti-ganti VGA laptop, tapi laptop itu drawback yang kita dapatkan, laptop itu tebal, berat, dan capek aja bawanya. Kalau sekarang yang kecil pun bisa diganti-ganti, bisa di-upgrade gitu. Layarnya masih tetap bisa pakai yang lama, tapi jeroannya kita mendapatkan yang teknologi terbaru. Gila kan? Selain itu, jangan lupakan juga teknologi artificial intelligence yang berkembang sangat-sangat pesat dan memberikan kesan mengagumkan sekaligus mengerikan. Sekarang kita sudah bisa membuat suatu mahakarya hanya dengan kata-kata, membuat puisi dan lagu hanya dengan beberapa klik aja, bahkan ngedit video aja bisa pakai AI. Jadi sekarang nanti komputer kenceng atau rakit-rakit PC buat apa lagi kalau misalnya semua sudah disiapkan. Dengan histori PC seperti ini, apakah kedepannya desktop PC tetap eksis? Komen di bawah. Gua Rodi, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye guys.